teman-teman, ada yang menarik nih. Gue lihat dari Threads ya, dari Threads atau Instagram gitu, Dokter Tirta. Dokter Tirta itu bayar pajak 2 miliar lebih. Ini menarik ya, teman-teman. Mari kita lihat. Gue akan coba hitungin bagaimana penghasilan dia sampai bisa dapat 2 miliar. Ini cuma iseng-iseng aja, teman-teman ya, buat kita semua informasi-informasi seger aja. Jadi tiba-tiba di Threads gue itu muncul Dokter Tirta ya. Akhirnya dia bilang kelar lapor SPT via Cortex. Total pajak tembus 2 miliar lebih, hahaha katanya ya. 2 miliar bos. 2 miliar itu penghasilan gede banget. Ini bukan penghasilan, ini pajaknya bos. Bos ya. Penghasilannya nggak tahu berapa ya, pajaknya aja 2 miliar. Sejujurnya sistemnya bagus, data auto masuk, cuma istilahnya membingungkan katanya ya. Jadi akhirnya pakai tax konsultan biar nggak ribet. Oke. Ya demi negara bayarlah miliaran ya. Semoga digunakan dengan baik ya katanya. Oke, ada 9.000 orang yang nge-like, ada 700 orang yang komentar ya. Yang pertama tentu saja Ditjen Pajak RI langsung berkomentar ya. Terima kasih sudah lapor SPT tahunan dok. Taxmin doakan semoga nanti malam Liverpool menang ya. Oke, mantap. Berarti Ditjen Pajak tahu nih ya bahwa dia pencinta Liverpool ya dan anti terhadap MU ya. eh Kalau bayar pajak udah miliaran gini sih harusnya mencak-mencak ke pemerintah boleh banget terus-terusan ya. Oke. Wajib pajak bayar miliaran gini kalau misuh ke pemerintah jalur VIP. Oke. Oke. Tenang dok, 2 miliar tadi akan digelontorkan pada dapur MBG dan akan menjadi produk senilai 1 miliaran. 1 miliarnya akan jadi amal di akhirat karena menjadi sedekah pada segenap pengurus mandor broker calo. Waduh. Gue juga komentar nih ya, respect WP yang berani ungkapkan nilai pajak dan nilai harta di medsos. Iya, kelemahan pajak dari dulu ya, bahasa ke WP-nya masih bahasa planet. WP dianggap ngerti semua. Konteks ini mulai bagus, bla 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 ya. Teman-teman tinggal nonton, teman-teman ya. Kalau tembus 2 miliar, berarti penghasilan per bulan 1 miliar lebih. Jadi spesialis pun susah dapat segitu. Harus yang lahan basah, nggak terima BPJS dan top tier di kota besar. Oh, maksudnya dokter maksudnya ya. Oke, teman-teman. Eh, Pertama, gue sampaikan kepada Dokter Tita ya, respect ya, Pak Dokter, respect. Gue respect sama wajib pajak yang berani mengungkapkan hartanya ya terang-terangan atau mungkin pembayaran pajaknya kepada publik ya, kepada kita semua secara terbuka. Gue rasa ini bukan bukti kesombongan ya, bukan. Ini hanya semata-mata untuk menunjukkan bahwa dia itu tidak tidak insecure ya. Dia orangnya secure, dia merasa aman, dia merasa tidak ada yang perlu ditutup-tutupi ya dari usaha dia, dari bisnis dia, dari penghasilan dia. Dia merasa dia sudah betul bayar pajaknya. Dia ingin transparan aja gitu ya. Eh, By the way, petugas pajak dan para ASN juga transparan ya, mereka lapor LHKPN. Terlepas dari kita nggak tahu dia benar atau nggak benar lapor LHKPN ya, tetapi kan mereka juga transparan. Gua juga transparan, teman-teman ya. Gua lapor di tutorial SPT gue di YouTube ya. Semua penghasilan gua terbuka, semua harta gue juga terbuka, gua juga transparan. Nah, kedua, si Dokter Tita kan mengatakan tuh, dia aja bingung ya. Sejujurnya sistemnya bagus, data auto masuk, cuman istilahnya membingungkan ya. Ya, seorang dokter ya, dia tuh pinter banget ya. Dokter Tita tuh sangat-sangat pinter, dia aja bingung teman-teman. Apalagi Anda yang bukan seorang dokter, Anda yang mungkin wajib pajak biasa, yang mungkin pengusaha biasa yang tidak ngerti istilah-istilah dunia pendidikan. Waduh, makin bingung ya. Dia aja bingung sampai harus bayar konsultan pajak, guys. Ribet, ribet ini Cortex ini ya. Gua aja bingung Cortexnya. Nggak bingung sih, cuman gua aja pusing lihat Cortex ya. Jadi Cortex ini diduga sebagai proyek abal-abal untuk memperkaya para konsultan pajak gitu ya. Tapi di negeri Konoha. Bercanda guys, bercanda guys. Tapi ya, gua termasuk orang yang ketimpahan rezeki ya gara-gara kacau balaunya Cortex ini ya. Kemudian ketiga dia mengatakan ya demi negara bayar miliaran. Nah menurut gue sih ini omong kosong teman-teman ya. Bercanda bukannya gue omong kosongnya si Mbak Tete. Maksud gue tidak lah ya. Kita tidak boleh bayar pajak dengan punya mindset ini demi bantu negara, ini demi bantu Prabowo, demi bantu pemerintah. Enggak. Kita masih punya mindset, gua bayar pajak gede demi untuk patuh hukum, demi untuk comply pada hukum ya. Bukan karena gue sayang pemerintah, bukan karena gue cinta pada negara, bukan karena gue pengen bantu pemerintah, enggak. Kalau lu punya mindset demi untuk bantu negara,
akhirnya lu akan berharap ada kembalian dari negara, yaitu berupa fasilitas yang bagus dan sebagainya, tidak korupsi dan sebagainya, sehingga muncul rasa tidak puas ketika lu melihat, "Bangsat nih uang gue dipakai untuk MBG nih, bangsat juga nih dikorupsi dan sebagainya." Nah, jadi justru mindset yang berpikir demi negara justru membuat ketidakpuasan di dalam hati kita, justru membuat lu menjadi komplain, menjadi marah ketika uang itu dipakai untuk kepentingan yang aneh-aneh, gitu kan. Padahal kan, ya urusan mereka lah ya, mau pakai buat aneh-aneh terserah mereka lah ya. Itu pendapat gua, teman-teman ya. Jadi justru kita maunya kan peace of mind nih, kita kan mau hidup dengan damai. Kalau mau hidup dengan damai, lu nggak usah pikirin duit pajak ini dipakai buat apa sih, udah nggak usah pikirin, terserah mereka mau pakai buat apa ya. Kita mindset-nya adalah gua bayar pajak demi untuk lapor yang benar, gitu deh, untuk lapor yang benar sesuai hukum, oke? Sekarang gua akan menghitungkan berapa sih penghasilannya si Dokter Tirta ini ya, kita akan coba iseng-iseng menghitung dan ini tidaklah sesuai yang kebenarannya teman-teman ya, ini hanya perspektif gua iseng-iseng aja supaya kita dapat gambaran bagaimana perhitungan pajaknya. Oke, kita akan mulai. Ini catatan awal nih ya, catatan awal bahwa Dokter Tirta itu kan kalau nggak salah dia bercerai dari istrinya dan kemudian dia punya 2 anak ya. Jadi PTKP dia adalah TK2 ya. Orang yang bercerai itu PTKP-nya adalah TK ya, tidak kawin ya, bukannya kawin ya. Nah, jadi bercerai itu TK dan 2 anak berarti TK2. Kan anak itu ditanggung oleh ayahnya, bukan bukan oleh ibu, TK2. Kemudian jenis penghasilan yang mempengaruhi pajaknya dia itu adalah ada 1, 2, 3, 4. Satu dari pekerjaan. Sepertinya dia punya pekerjaan, karena kan dia punya usaha tuh yang sepatu-sepatu itu ya, dan apalah usahanya itu, feeling-feeling gua dia menggunakan PT. Kan ini sudah lama ya, sudah lama, sudah besar usahanya, jadi feeling gua dia pakai PT, jadi dari situ dia akan dapat pekerjaan, dapat gaji dari PT. Kemudian kemudian dari usaha UMKM, yang bayar pribadi 0,5%. Gua rasa ada, tapi gua tidak tahu. Yang ketiga adalah dari pekerjaan bebas ya. Pekerjaan bebas tuh kayak, YouTube, kemudian pembicara seminar, kemudian dia ikut podcast di tempat orang lain dan sebagainya ya. Nah, itu menggunakan norma 50%. Kemudian penghasilan dalam negeri neto lainnya ya, mungkin dia jadi brand ambassador sebuah produk, kemudian dia mungkin ada orang iklan di tempat dia, mungkin dia dibayar untuk mengiklankan sebuah produk, dan sebagainya ya, dan sebagainya lah ya. Nah, kemudian kita asumsi angka 2M itu, pajaknya itu ya, itu semua non-final, yaitu PPh 29. Karena kalau ngomongin final kita kita nggak tahu kan finalnya berapa. Tapi kalau non-final gue bisa hitung, gue bisa perkirakan perhitungannya. Mari kita hitung. Penghasilannya ya. Jadi penghasilan itu ada 1, 2, 3, sampai 7, luar biasa ya, ribet banget Indonesia ini ya. Nomor satu, penghasilan dari pekerjaan, gaji dari PT dia. Anggaplah gaji dia 50 juta sebulan, kalikan 12 berarti kan 600 juta setahun ya. Gua tidak tahu, tapi ini berasumsi. Karena sudah lama punya usaha ya 50 juta sebulan ya mungkin lah ya, atau lebih kita nggak tahu. Atau kurang nggak tahu juga. Perkiraan gue 50 juta sebulan kalikan 12. Kemudian penghasilan dari usaha UMKM final 0,5% ya. Ini kan, ada USD eh, sorry, ini untuk di bawahnya ya. Ini penghasilan dari UMKM itu kan tidak di sini ya. Jadi kalau dia UMKM 0,5% itu PPh final, jadi tidak di sini, dihitungnya bukan di sini. Sekarang kan kita menghitung yang non final. Yang ketiga, penghasilan dari pekerjaan bebas dari YouTube. Oke, YouTube itu kan normalnya 50%. Kita lihat Social Blade. Berapa sih penghasilannya Dokter Tirta? Kita lihat. Ini adalah Dokter Tirta punya YouTube ya. Dokter Tirta Peng Peng. Kalau kita lihat di Social Blade, itu kan dia punya subscriber 1,6 M. Income dia tuh ini nih. Yearly income-nya seperti ini. Di sini yearly income-nya. Kita lihat nih. Wow, luar biasa. View-nya aja 52.000 ya. Luar biasa ya. View-nya aja 52.000, mantap. Nah, ada 100.000 lebih, mantap. Nah, jadi income dia menurut Social Blade antara 11.000 US sampai 179.000 US. Kita ambil tengah-tengahnya deh, tengah-tengahnya anggaplah 95.000 US. Oke, tengah-tengah. Kita nggak tahu ya, bisa lebih, bisa kurang. Kursnya anggaplah 16.000. Berarti total income dia itu adalah dikalikan 50% ya. Dikalikan 50% karena ini kan dianggap pekerjaan bebas. Gua rasa Dokter Tirta tidak akan menggunakan metode 100%. Gua rasa dia akan gunakan metode 50%, yaitu metode norma. Oke. Berarti income-nya itu 760 juta yang dihitung pajaknya. Oke, yang dihitung pajaknya. 50% norma. Kemudian penghasilan dari pekerjaan bebas lainnya
menggunakan norma juga ya 50%. Contohnya dia mungkin, eee datang ke podcast-nya orang lain, kemudian dia ada mungkin kerjasama sama orang dan sebagainya ya. Intinya masih menggunakan norma 50%. Anggaplah 1 M penghasilannya, norma 50%. Dapatlah angka ini ya, 500 juta. Oke. Nah, selain itu semua, ada lagi namanya penghasilan neto dalam lagi lainnya. Ini yang tidak pakai norma, ya. Nah, ini yang tidak pakai norma. Tidak pakai norma, alias full 100% hitung pajak. Oke, anggaplah 1 M, oke. Nah, ini tergantung kejujurannya dokter Tirta nih, tergantung dia nih, dia maunya membaginya bagaimana baginya, yang mana pekerja bebas, yang mana yang jadi penghasilan neto dalam lagi lainnya. Sesungguhnya kalau dia mau, dia bisa gabungkan semuanya menjadi pekerja bebas, itu juga bisa, tetapi tergantung dianya ya. Nah, gua anggaplah setengah-setengah, oke, setengahnya masuk ke pekerja bebas 50%, setengahnya ke lainnya, full. Yang full berarti kan 1 M full semua ini. Oke. Yang keenam, penghasilan final seperti bunga deposito, SBN, dia trading saham, kripto, dan sebagainya, itu semuanya tidak di sini ya. Itu masuk ke lampiran PPh final, tidak ada di sini, karena di sini penghitungannya adalah non-final. Yang ketujuh, penghasilan yang tidak kena pajak, seperti ada hibah, warisan, reksadana, dan sebagainya, ada dividen yang diinvestasikan, itu tidak di sini juga. Nah, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Anggaplah itu nggak di sini. Nah, total penghasilannya adalah ini ya, total 2,8 M. Total penghasilan yang dihitung pajak ya, yang masuk perhitungan pajak. Oke. Nah, kita kurangi PTKP TK2 ini 63 juta. Kemudian PKP-nya penghasilan kena pajak adalah 2,7 ya. Ini kurang ini 2,7 M. PKP perlu dibulatkan -3 ya. Nah, rundown -3. Dapatlah angka 2,7 M. Kita hitung pajaknya. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Teman-teman udah tahu semua ya, level 4 itu 30%, level 5 ini yang terbaru, di atas 5M kena 35%. Kalau kita hitung, ini nih, dengan income segini, ini masih kurang nih, masih 700 jutaan. Sedangkan dia mengatakan bayar pajak 2M lebih, oke? Kita anggaplah 2,5M, oke? Kita anggap 2,5M. Kita cari angka 2,5M. Berapa penghasilannya? Oke, gue naikin di sini nih. Gue naikin jadi ini jadi 2M deh. Jadi 2M, ini jadi 2M. Oke, dengan asumsi yang YouTube-nya tetap sama tadi ya. Nah, ini masih belum dapat teman-teman. Masih belum dapat nih. Masih 1,2M. Oke, kita naikin lagi. Ini jadi 3M. Ini 3M. Oke. Nah, ini udah mendekati, tetapi karena angka di sini sudah melewati 5M, maka di sini menjadi full nih. Ini menjadi 4,5M dikalikan 30%. Nah, di sini baru selisihnya. Di sini baru selisihnya yang ini dikurangi dengan 5M. Nah, dikalikan dengan 35%. Nah, udah dekat nih 1,7M. Kita naikin lagi di sini. Ini menjadi 4M, ini menjadi 4M. Dapatlah 2,2M. Masih belum capai, masih belum capai. Ini naikin lagi ya, 4,5M, ini 4,5M. Nah, baru dapat angka 2,5M, teman-teman ya. Pajaknya 2,5 miliar guys. Luar biasa ya. Kita salut, respect sama Dr. Tita ya, luar biasa ya. Ini membantu dapur MBG berapa kecamatan ini ya. Oke. Jadi penghasilannya teman-teman 8M guys. 8M penghasilannya ya. 1 tahun guys, 8 miliar. Oke. Ini belum termasuk yang normal ya. Kalau dia hitung normalnya bisa lebih dari 10M. Kan normal cuma dihitung setengahnya ya. Jadi penghasilan dia lebih dari 10M yang real penghasilan dia. Belum dihitung yang PPh final, belum dihitung yang dari trading saham, belum dihitung dari deposito, SBN, hibah warisan, PPh final UMKM, belum dihitung guys. Ya, luar biasa. Respect banget sama si Dokter Tirta ini teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini hanya perkiraan aja. Ini buat kita tahu aja teman-teman ya. Nah, sekarang gue akan membahas bagaimana pelajaran berharga dari kasusnya Dokter Tirta ya. Buat teman-teman yang nggak tahu Dokter Tirta, mungkin ya lu nonton aja ya. Gue sih udah ngikutin beliau dari zaman dulu lah ya. Cuman walaupun gue tidak follow dia, tetapi ya tahu-tahu dikit lah kisahnya ya. Kan perjalanan hidup dia itu kan bervariasi ya. Dari zaman dulu cuman bikin YouTube biasa gitu, kecil-kecil pakai handphone gitu ya, ngomel-ngomel, marah-marah, anjing-anjingin orang ya. Kemudian bisa rame, bisa
bisa jadi YouTuber gede sampai sekarang ya. Kemudian dia bercerai dari istrinya, kita nggak tahu kisahnya. Kemudian dia juga kalau nggak salah dia ini ya, Muslim ya, kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian, punya anak ya. Intinya sih perjalanan hidup dia tuh sangat-sangat bervariasi, sangat-sangat ada naik, ada turun, ada gagal, ada berhasil ya. Nah, kita belajar teman-teman, kita belajar dari kehidupan orang-orang seperti ini, bahwa hidup ini ya kan ada naik ada turun ya, toh pada akhirnya just do it aja, just do it, move on aja dalam hidup lu ya. Da hal yang buruk dan yang baik terjadi dalam hidup ini ya memang sudah seharusnya terjadi gitu teman-teman ya. Dan dokter dia juga gagal ya kalau nggak salah ya, profesi dokter dia gagal, tetapi kan akhirnya dia jadi pengusaha sepatu kalau nggak salah ya. Kemudian jadi podcaster di mana-mana. Ya sekarang dia punya kehidupan yang sehat ya, olahraga terus sampai dia ke keliling dunia hanya untuk maraton gitu. Luar biasa ya, duitnya banyak, waktunya banyak teman-teman ya, waktunya cukup, ini yang paling penting. Yang kedua, pelajaran dari Dokter Tirta adalah bayarlah pajak apa adanya, guys ya. Jangan lihat angkanya, jangan lihat angkanya gede, tapi lihat hukumnya, guys. Hukumnya ngomongnya bagaimana? Kalau hukumnya memang suruh gua mesti bayar pajak, ya bayar pajak. Kalau hukumnya mesti bayar pajak 2 miliar, ya kita bayar gitu. Jangan lihat angkanya, ya. Banyak orang bayar pajak itu ngelihat angka. Dia membandingkan, teman sebelah gua bayar pajak 20 juta, masa gua mesti 2 miliar? Jauh banget gitu. Tetangga gua yang rumahnya gede bayar pajak cuma 100 juta, masa gua 2 miliar? Nah, jangan gitu teman-teman ya. Sebagai wajib pajak, jangan membandingkan diri lu dengan orang lain, itu satu, karena kita masing-masing orang punya kasus berbeda-beda. Yang kedua adalah jangan menghitung pajak lihat rupiah, jangan. Hitung pajak itu lihat hukum, hukumnya ngomong bagaimana. Kan Indonesia negara hukum ya, Indonesia negara hukum, bukan negara persepsinya wajib pajak, tidak. Jadi kalau emang hukumnya ngomong mesti bayar pajak segini segini segini, ya udah kita bayar. Tutup mata aja, walaupun berat, walaupun kau mesti jual mobil, jual rumah untuk bayar pajak, bayar pajaknya, jual rumahnya untuk bayar pajak, gitu ya. Dengan begitulah kita menjadi warga negara yang patuh pada hukum, ya. Jangan lagi orang mengatakan, nanti kan uang dikorupsi, ngapain gue bayar pajak gede-gede? Nggak ada urusan, mau dikorupsi, mau apa, nggak ada urusan. Yang namanya pajak, hukumnya bagaimana, ya kita bayar, gitu teman-teman ya. Kemudian pelajaran dari Dokter Tirta ya, dia orang hidup sehat, dengan berbagai macam kisah hidupnya yang sudah sebegitu semerawut. Teman-teman lihatlah kehidupan masa lalu dia banyak banget ya. Sekarang dia olahraga, dia hidup sehat, dia dia berolahraga. Menurut gua ini lebih penting daripada duit banyak ya. Kebetulan dia punya dua-duanya, dia punya waktu dan punya uang yang banyak, tapi yang lebih penting adalah hidup yang sehat dan waktu yang berharga gitu teman-teman. Gue pernah lihat dia bikin YouTube, bikin Instagram gitu ya, dia mengatakan, "Gue olahraga terus." Banyak orang tanya, "Bagaimana gue bisa olahraga terus?" Ya jawabannya, gue punya waktu gitu loh, gue punya waktu gitu, yang banyak orang nggak punya. Dan gue sepakat ya teman-teman ya, dia punya waktu. Dan teman-teman, Anda juga sama, lu dan gua juga sama nih, kita mengejar waktu, kita mengejar uang itu demi waktu sebenarnya, bukan demi uangnya sebenarnya, ya. Jadi, kejarlah keuangan yang cukup, kejarlah waktu yang cukup gitu, sehingga lu punya waktu buat keluarga, untuk olahraga yang paling penting. Gua aja masih kejar-kejar waktu nih ya untuk olahraga. Kemudian kita belajar dari kasusnya Dokter Tirta ya, hindari masalah. Maksudnya lu boleh jadi orang yang ribut, tetapi lu tidak usah jadi orang yang stres atau bermasalah sampai stres gitu ya. Atau solusi lainnya adalah jadikan masa lalu sebagai komedi gitu ya, seperti Dokter Tirta ya. Dokter Tirta itu menjadikan masalah hidup dia menjadi komedi gitu dan dapat duit dari situ, ya kan. Seperti gue juga, gue punya banyak masalah juga ya, teman-teman sudah tahu juga. Tapi gue sendiri tidak menjadikan masalah itu sebagai sesuatu yang bikin gue stres. Kemudian, kadang-kadang kita jadiin bahan candaan aja gitu ya, bahan ketawaan aja. Dan pada akhirnya, Dokter Tirta sudah mencapai sesuatu yang menurut gua suatu idealisme di mana dia punya hidup yang oke, yang baik, keuangannya cukup, waktunya cukup, dan dia bisa melakukan apapun yang diinginkan dalam hidup ini. Yang menurut gua ya, tentu saja dengan batasan-batasan tertentu ya, tetapi dia sudah mencapai sesuatu yang menurut gua ideal life ya, kehidupan yang ideal, bayar pajaknya gede, is okay.
kemudian uangnya banyak, waktunya banyak, dan dia bisa melakukan hal-hal yang diinginkan dalam hidup ini. Dan itu bagus buat teman-teman, jadi inspirasi buat kita semua. Oke, thank you Dokter Tita, thank you semuanya teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.